Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan Sobat Dirgantara Muda. Selamat pagi, Bapak Zulkifli Abbas. Selamat pagi, Bapak Budi Hendro, dan seluruh teman-teman dan pengikut Forum Dirgantara Muda yang hadir pada acara AFTALK keempat pada pagi hari ini. Puji syukur kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara AFTALK ini yang berjudul Kupas Tuntas Berkarir sebagai Air Traffic Controller bersama Indonesian Aviation School. Sebagai narasumber pada acara hari ini sudah hadir Bapak Budi Hendro. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Baik. Mungkin teman-teman sebagai perkenalan ya, Indonesian Aviation School itu adalah sekolah swasta pertama yang mengadakan ATS training yang telah tersertifikasi oleh Menteri Transportasi, Direktorat Jenderal of Civil Aviation and PPSDM Perhubungan Udara. Jadi teman-teman yang kalau tertarik nih pengen jadi air traffic controller dan sekolah avis dan lain-lain bisa merapat di Indonesian Aviation School. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan Bapak Budi Hendro sebagai narasumber untuk memberikan presentasi, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang cerah ini, yaitu hari Minggu pada tanggal 31 Juli 2022. Kita bisa masih diberi nikmat kesehatan. Nikmat yang paling utama di dunia ini adalah nikmat sehat. Mari kita syukuri nikmat itu untuk melakukan kegiatan yang positif. Salah satu kegiatan yang positif adalah hari ini yang diadakan oleh Forum Dirgantara Muda yang dipelopori oleh Pak Dimas, di mana ketuanya adalah Bapak Arafat yang bergerak di bidang aviasi juga, sehingga bisa terselenggaranya acara ini. Nah, sebelum saya mulai terkait masalah pada umumnya, masalah pendidikan ATC di Indonesia Aviation School, akan sedikit saya bercerita bahwa pada tahun 1977, mungkin kalian semua belum lahir, saya sudah lulus SMA. Begitu lulus SMA, karena keterbatasan saya dan keluarga, terutama orang tua, maka pada saat itu saya juga tidak tahu ATC itu apa. ATC itu binatang apa? Saya juga tidak tahu, tapi intinya adalah saya mencari kegiatan yang positif, yaitu kegiatan sekolah di mana pada saat itu sekolah yang tidak bayar. Tidak berbayar tapi dibayarin oleh pemerintah. Begitu lulus, harapan saya sudah dapat pekerjaan. Dan itu terbukti. Pada tahun 79, saya dinyatakan lulus oleh Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di Curug, Tangerang, Indonesia. Dan kebetulan sekali, saya setelah lulus, saya setelah masuk ke pendidikan penerbangan di Curug, saya baru tahu ATC itu apa. Nanti tugasnya setelah lulus, apa nanti jenjangnya setelah bekerja dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Maka dari itu setelah tahun 79 saya dinyatakan lulus dan kebetulan saya ditempatkan di Jakarta. Maka sejak tahun 79 saya ditempatkan di Jakarta sampai pensiun tahun 2015 tanggal 1 April saya tidak laku dijual di mana-mana. Saya lakunya hanya di Jakarta. Tetapi sudah keliling Indonesia bahkan dunia. Karena profesi saya sebagai ATC.
Saya tidak pernah tugas menetap di luar Jakarta, tapi saya keliling Indonesia sudah. Dunia juga sudah dengan profesi sebagai ATC. Maka dari itu profesi ATC ini sangat menarik menurut saya. Karena bisa keliling Indonesia gratis, keliling dunia gratis, bisa ngoni pula. Sehingga saya dan istri saya ikut menikmati itu. Bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia, berpedoman atau berpendapatan atau berprofesi sebagai ATC. Tapi keliling dunianya setelah menjabat. Setelah menjadi pejabat, baru bisa keliling. Di antaranya ke Amerika sudah pernah, ke Bangkok apalagi, Singapura sudah berkali-kali malahan. Ke Eropa juga sudah, ke Asia sudah hampir semuanya. Itulah pengalaman saya di awal pembukaan ini. Jadi profesi ATC itu sangat menjanjikan kalau kita berprestasi. Kalau kita sedang-sedang saja, ya pengalamannya juga sedang-sedang saja gitu loh. Maka dari itu, marilah teman-teman kita simak bersama-sama dan saya menunggu pertanyaan dari Anda. Kalau saya terus yang ngomong, nanti Anda bosen mendengarkannya. Jadi setelah lulus, saya merangkak dari yang paling bawah, pelaksana ATC. Habis itu menjadi berawal setelah pelaksana menjadi supervisor. Setelah menjadi supervisor, menjadi koordinator, berikutnya menjadi struktural di tingkat bawah, di tingkat awal, namanya di tempat kami adalah junior manager, kelas menengah manager, kemudian menjadi deputy general manager, kemudian menjadi general manager di Bandara Soekarno-Hatta selama 3 tahun menjelang saya pensiun. Kemudian saya setelah pensiun mengabdikan diri. Kalau Anda menggeluti bidang itu secara serius, Anda pasti mengetahui secara utuh apa isinya ATC itu. Mulai dari titik yang terendah menjadi orang yang nomor 1 di Bandara Soekarno-Hatta, bandara terbesar di Republik Indonesia. Setelah pensiun, karena ilmu yang saya dapat, saya mengajar. Di antaranya di STPI yang sekarang namanya PPIJ, Politeknik Penerbangan Curug Indonesia. Nah, terus kemudian saya dilirik oleh lembaga pendidikan yang namanya Indonesian Aviation School untuk diminta menjadi headmaster atau bahasa Indonesianya adalah kepala sekolah. Dari situlah kita bergerak untuk mengadakan pendidikan air traffic controller. Air traffic controller bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesianya adalah pengatur lalu lintas udara. Di samping pengatur lalu lintas udara, kita juga mempunyai pendidikan komunikasi. Komunikasi penerbangan. Yang lebih khusus lagi adalah AFIS, Aerodrome Flight Information Service. Yang fungsi utamanya adalah, kalau ATC adalah 1, mencegah tabrakan antar pesawat di udara. Kedua adalah mencegah tabrakan antar pesawat di darat dan obstacle. Apa itu obstacle? Obstacle itu adalah benda-benda yang bergerak atau yang berada di bandara, di sekitar runway, taxiway, atau apron. Apron itu adalah tempat di mana pesawat itu parkir. Karena pesawat itu sebelum take off, dia harus start engine di tempat parkir itu atau apron. Kemudian bergerak menuju landas pacu atau runway bahasa Inggrisnya, itu melalui taxiway. Melalui taxiway itu sudah diatur oleh air traffic controller. Maka dari itu, fungsi kedua dari air traffic controller adalah mencegah tabrakan antar pesawat dan antar moda yang ada di sekitar bandara, yaitu di apron, taxiway, dan runway. Sebelumnya adalah, Pak Budi, ya. Pak Budi apa mau mempresentasikan Pak atau mau sharing screen gitu Pak? Waduh, saya kebetulan belum siap itu. Nggak Oh, apa-apa. iya. Nanti Lanjut lain kali aja nggak apa-apa Pak.
Nanti lain kali akan saya bagikan atau kita ulang kembali atau minta Mas Furkon. Mas Furkon itu punya lengkap. Kebetulan saya di rumah ini. Jadi saya nggak punya simpanan secara detail apa-apa yang harus ditampilkan pada pagi hari ini. Oh iya, Atau Pak. Mas Furkon punya, Mas? Maaf, Mas Furkon ada nggak sekarang slide-slide terkait masalah yang ditanyakan sama Mas Dimas tadi? Halo? Ada Pak, ada. Bentar saya siapkan dulu Pak. Kalau ada tolong disiapin. Iya Pak, Sambil jadi saya cerita lebih sedikit. ngena gitu Pak di kita nanti. Oke, silakan Mas Furkon. Mungkin Mas Burkan bisa bantu share screen, Mas. Terkait masalah rumah. Ya, di samping selain Mas Furkon mempersiapkan, saya juga akan cerita sedikit terkait masalah fungsi utama Air Traffic Controller atau ATS, Air Traffic Service. Tadi ya, pertama adalah mencegah tabrakan antar pesawat di udara. Kedua adalah mencegah tabrakan antar pesawat di darat dan obstacle di sekitarnya. Ketiga adalah mempercepat dan memperlancar air traffic flow, yaitu flow atau pergerakan dari pesawat itu, mempercepat dan memperlancar. Ya. Keempat adalah memberikan informasi dan advice kepada pengguna jasa yang terkait dengan penerbangan di Indonesia maupun internasional. Yang kelima adalah memberitahu atau membantu SAR dalam mencari atau memberikan pertolongan kepada pesawat yang diduga celaka atau yang terjadi kecelakaan. Jadi ada 5 fungsi utama sebagai Air Traffic Services. Nah, kenapa saya sebutkan Air Traffic Services? Karena di dalam Air Traffic Services itu ada 2 fungsi utama, yaitu mengatur lalu lintas udara yang dilakukan oleh ATC dan memberikan informasi itu yang dilakukan oleh AFIS. Kenapa dibagi 2? Di bandara itu ada bandara yang relatif trafiknya masih sedikit, bandara baru. Ada bandara yang sangat padat atau yang sedang. Yang sangat padat contohnya adalah di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di Medan, Palembang, dan di kota-kota besar lainnya. Itu mutlak dan harus. Kalau bandara-bandara kecil masih diatur atau dibantu pengelolaan lalu lintas udaranya oleh AFIS, Aerodrome Flight Information Service. Kata-kata information inilah yang ditekankan. Kalau ATC mengontrol, mengatur. Jadi pesawat itu tidak boleh bergerak seenaknya kalau penerbangannya lebih dari 10 dalam 1 hari. Harus ada yang ngatur, memberikan clearance take off maupun landing. Nah, saya ilustrasikan seorang penerbang itu sangat dibutuhkan dalam mengantarkan, menyelamatkan seseorang atau beberapa orang atau sekumpulan orang untuk berangkat dan tiba di suatu tempat tujuan dengan selamat. Kalau seorang ATC itu pekerjaannya kurang lebih sama dengan penerbang, tetapi yang diatur adalah lebih dari 1. Bahkan di Soekarno-Hatta pada saat saya masih menjabat sebagai kepala bandar udara, itu pergerakannya 1.200 pergerakan 1 hari. You bisa bayangkan, 1.200 pergerakan diatur oleh ATC Jakarta. Nah, pada saat pandemi itu turun sampai dengan tinggal 30%. Nah, saat ini sudah mulai bergerak lagi. Alhamdulillah, sudah mencapai 80%. Sekitar 800 pergerakan per hari saat ini. Sehingga teman-teman kalau berkeinginan untuk menjadi pengatur lalu lintas udara, saat inilah yang kesempatan yang terbaik bagi kalian semua untuk bisa mendaftarkan diri kepada kami melalui website yang ada di dalam flyer kami. Kalau kurang jelas nanti bisa bertanya. Secara pribadi boleh, secara institusi juga boleh. Nanti pasti akan, ini sudah ada nih Mas Furkon.
ada semacam slide yang perlu disampaikan. Silakan, Pak. Indonesian Aviation School Company Profile. Silakan Mas Furkon, tolong dibantu saya untuk slide-nya digeser. Ya, next. Nah inilah yang profile background company. Nanti juga Anda akan kami bagikan seandainya kalian Iya, Pak. berkehendak untuk mendapatkannya. Mungkin di dalam laptop Anda masih terlalu kecil. Saya kira dibaca secara pelan-pelan sambil saya menceritakan secara global tentang apa-apa yang akan dan perlu Anda ketahui. Kembali saya ilustrasikan, kalau seorang pilot itu dia menyelamatkan dan mengantarkan penumpang dari bandara tempat dia asal mual untuk menuju ke suatu tempat. Apakah itu di domestik maupun internasional. Kalau ATC menyelamatkan lebih dari satu. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di Bandara Soekarno-Hatta sangat luar biasa sibuknya. Kalau di bandara sedikit lebih kecil, misalkan di Bali, di Surabaya, di Medan, Palembang, Ujung Pandang, itu kurang lebih tidak lebih dari separuhnya. Ada juga bandara-bandara kecil, bandara-bandara yang baru dibangun, atau seperti contohnya misalkan di Kertajati. Di Kertajati itu belum banyak penerbangan karena mereka masih terbang lebih memilih di Bandung atau di Cirebon. Karena di situ memang jalur penerbangannya belum banyak karena yang tempat untuk mengantarkan ke bandara itu maupun keluar dari bandara masih belum terbina secara baik. Maka dari itu, monggo teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian yang kemarin atau masih sedang kuliah, kalau berkehendak atau berkeinginan untuk menjadi seorang ATC, kami sangat respect sekali untuk membantu kalian untuk bisa mengantarkan para next generasi atau generasi berikutnya untuk berkembang menjadi seorang aviator yang baik yang bergerak di bidang lalu lintas udara. Sementara itu saja yang saya paparkan. Jadi visi dan misi dari dunia penerbangan khususnya Airnav adalah visinya adalah menjadi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan bertaraf internasional. Ya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya bisa berkeliling dunia, bisa berkeliling seluruh pulau di Indonesia gara-gara saya menjadi seorang ATC. Nah, misinya adalah menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, dan ramah lingkungan demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Jadi itulah visi dan misi dari penyelenggara penerbangan navigasi penerbangan Indonesia, yaitu Airnav Indonesia. Sementara ini dulu yang saya sampaikan sebagai pembuka. Mari kita diskusi bersama. Kira-kira apa saja yang perlu ditanyakan lebih detail. Apakah itu izin ATC? bertanya Pak Budi. Jadi kalau kita ingin sekolah ATC ini dari proses pendidikannya di IAS itu berapa waktu sih lamanya gitu Pak? Dan bagaimana syarat atau persyaratan biar teman-teman ini yang pengen jadi ATC itu tahu Pak gitu. Jadi syaratnya apa aja sih? Apa matanya nggak boleh minus atau bahasa Inggrisnya harus jago gimana gitu Pak? Oke, sekarang saya bicara mengenai persyaratan ya. Persyaratan sebetulnya dari ICAO itu lembaga penerbangan seluruh dunia yang dikoordinir di Bangkok. Kalau di Asia di Bangkok, kalau di tingkat dunia di Kanada, itu persyaratannya mestinya SLTA. Tetapi selama ini sejak tahun 2012 penyelenggara penerbangan di Indonesia terkait navigasi itu dikelola oleh satu badan namanya Airnav Indonesia. Mereka mensyaratkan harus
seorang ATC itu minimal harus berpendidikan diploma 3, apapun jurusannya. Sehingga kami mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Airnav, masuk ke lembaga kami, kalau langsung dari umum ke tempat kami, itu harus diploma 3 atau lebih. Itu satu. Kedua, bahasa Inggrisnya harus bagus, dengan TOEFL 450. Tapi itu nanti bisa kita lalui bersama. Karena pada saat pendidikan nanti, kita bisa upgrade bagi mereka-mereka yang belum memenuhi TOEFL 450, bisa kami didik yang insya Allah yang selama ini kita lakukan bisa tercapai. Jadi pertama adalah diploma 3 kalau mau langsung ke tempat kami, atau SLTA. Kalau SLTA bisa bergabung dengan Unsurya atau STTKD, sekolah tinggi yang ada di Yogyakarta itu. Kalau di Jakarta di Unsurya. Universitas Surya Dharma ya Pak? Ya, Universitas Surya Dharma yang ada di Halim. Jadi ngambil D3 plus ATC. Itu relatif lebih murah dan terarah. Yang tidak kalah pentingnya tidak buta warna. Dengan lulus MEDEX. Jadi pada saat menjelang masuk ke tempat kami harus lulus MEDEX yang diselenggarakan oleh lembaga perhubungan udara yang khusus menangani masalah kesehatan. Jadi itu, bisa lulusan SLTA. Kalau lulusan SLTA berarti harus sekolah dulu. Wajib Sekolah kuliah dulu, berarti ya, nggak bisa lulus dari itu, SMA jadi ATC nggak bisa berarti ya Pak? Bisa, Oh, bisa. Mas, bisa saja. Tetapi nanti untuk menjadi pegawai Airnav dia harus punya diploma 3. Oh, sekolah ATC-nya bisa di Sekolah ATC bisa di tempat saya. Tapi untuk bekerja mendaftar di Airnav itu yang tidak bisa gitu ya Pak? Ya, tapi jangan lupa lulusan ATC itu bisa bekerja di Pemda, di mana dia punya bandara yang belum dikelola oleh Airnav, atau kerja di bandara yang dikelola oleh perusahaan minyak. Karena perusahaan minyak di beberapa tempat di Indonesia itu banyak. Di antaranya di Sumatera juga ada, di Papua sana juga banyak, di Kalimantan sana juga banyak. Tetapi kenapa kami mensyaratkan diploma 3? Karena selama ini sebelum pandemi itu hampir 100% anak-anak lulusan di IAS itu diterima di Airnav, sehingga kami mensyaratkan untuk diploma 3 atau lebih. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Seperti contoh di Bandara Jambi sudah bertanya-tanya kepada kami, termasuk di bandara di Kalimantan, mau mendidik anak-anaknya langsung kepada kami. Wah. Itu bisa kami terima lulusan SMA. Termasuk kami juga punya mantan siswa saya bekerja di daerah Banjarmasin. Nah, itu juga ada yang langsung bekerja di sana. Nah, begini Pak, saya ingin bertanya lagi Pak mengenai proses berkarirnya ya Pak ya. Kan misalnya kalau kita nih sekolah ATC nih, pas udah lulus, pasti kan ada bandara yang trafiknya tinggi, ada yang rendah gitu kan Pak. Nah, gitu tuh apakah ada jenjang ini Pak, tuh penugasannya gitu Pak, dari beban tugas seperti itu Pak? Pasti ada. Pasti ada. Waktu zaman saya ini, tak kembalikan ke diri saya, pengalaman saya pribadi. Saya pada saat masuk ke Curug tahun 78. Masuknya gratis, nggak bayar apa-apa. Bahkan di sana makan gratis, dapat uang saku pula. Begitu lulus, otomatis yang berprestasi ditempatkan di bandara yang trafiknya padat. Bukan berarti saya menunjukkan bahwa saya berprestasi, tidak. Kebetulan saya bernasib baik. Saya ditempatkan di Jakarta. Dari 30 orang yang masuk, yang lulus cuma 20. Dari 20 orang itu 4 orang ditempatkan di Jakarta, termasuk saya. 4 orang ditempatkan di Jakarta, dan kebetulan sekali saya juga tidak pernah diminta untuk ditugaskan di luar Jakarta, sehingga saya berkarir menjadi pelaksana. Nggak lama kemudian setelah 5 tahun bekerja, saya menjadi supervisor. 5 tahun kemudian saya berjenjang di struktural. Bergerak naik sehingga saya menjadi orang nomor 1 di Soekarno-Hatta. Begitu menjadi orang nomor 1 di Soekarno-Hatta, disitulah saya memanen upaya saya selama bekerja sebagai ATC,
sehingga saya bisa berjalan-jalan atau bekerjalah, bukan berjalan-jalan. Saya ditugaskan kemana-mana, dipercaya oleh pemerintah, dalam hal ini Angkasa Pura II dan Airnav, untuk mewakili Airnav atau Angkasa Pura II berkoordinasi dengan negara-negara tetangga. Awalnya juga di Singapura, Malaysia, Bangkok, Vietnam, dan sebagainya, akhirnya ke Eropa dan Amerika. Saya terakhir pernah belajar selama kurang lebih 2 bulan di Amerika, tepatnya di kota Oklahoma, kota yang paling indah menurut saya saat itu. Itulah sedikit kilas cerita dari saya, pribadi saya. Saya nggak usah menceritakan orang lain, saya menceritakan diri saya saja. Saya pernah kemana-mana dengan status sebagai ATC. Baik Pak, oke, menarik banget ya Pak. Jadi ATC ini udah orang-orang lihat nih, oh, pasti ini kerjanya di tower yang tinggi itu loh, gitu. Jago bahasa Inggris gitu. Habis itu gini Pak, kalau misalnya nih Pak, kan pendidikan ATC itu Pak, bisa nggak sih Pak kalau misalnya kita lulus dari dari pendidikan ATC di Indonesia umumnya Pak, itu apakah bisa berkarir di luar negeri Pak gitu Pak? Kayak seperti ini, India ini saya baca beritanya membutuhkan tenaga air traffic controller yang sangat banyak sekali Pak. Jadi saking cepatnya pertumbuhan penerbangan di India, mereka sampai kekurangan untuk tenaga ATC untuk di bandaranya gitu Pak. Bisa nggak sih Pak gitu Pak? Kalau misalnya kita ingin berkarir di luar negeri gitu Pak? Jawabannya sangat bisa. Karena bisa. license kita berlaku internasional. Sangat bisa. Oh, berarti Sangat internasional nggak cuma Indonesia aja gitu ya Pak ya? Betul sekali. Anda bisa bekerja di mana saja. Karena license kita, sertifikat kita itu berlaku internasional. Contohnya Brunei. Brunei Darussalam itu kemarin malah mengimpor instruktur dari kami. Oh. Mengimpor instruktur dari Indonesia untuk sebagai guru di Brunei. Demikian juga di Malaysia. Nah, pertanyaan Anda tadi jawabannya sangat bisa. Karena sertifikat kita atau lebih keren namanya license ATC sama dengan license pilot. Pilot itu bisa bekerja di mana aja, di negara manapun. Demikian juga pramugara. Pramugara itu license-nya juga internasional. Maka dari itu license pilot, license ATC itu sangat, bahkan license teknik itu teknik navigasi itu juga berlaku internasional. Kalau Anda bekerja nggak usah jauh-jauh, di Brunei saja gajinya tidak rupiah. Gajinya bukan rupiah lagi. Jadi Anda kalau mau hidup pasti hidup. Cuma kadang-kadang ada orang tua yang keberatan kalau anaknya merantau. Nah, kalau saya pribadi sangat melepas. Kalau anak saya mau berkarir di dunia internasional, lawang kita ke Malaysia dengan ke Papua, jauhan ke Papua. Papua itu Republik Indonesia, tapi kalau mau ke sana butuh 5-6 jam. Kalau ke Singapura cuma 1 jam nyampe. Naik pesawat jadi sampai artinya, 1 jam. Iya, cuma butuh kalau di luar Asia Tenggara harus butuh visa. Tapi kalau Asia Tenggara cuma paspor saja gitu ya. Jadi artinya license Anda atau sertifikat Anda kalau lulus dari IAS atau dari STPI atau dari manapun, ATKP Surabaya, Medan, dan Makassar, itu berlaku internasional. Tapi jangan lupa di IAS itu instrukturnya semuanya berpengalaman. Yeah. Ini jaringan saya atau Pak Yunus ya? Pak Budi ya? Pinter, dia langsung diangkat jadi instruktur. Kalau di tempat kami tidak. Di tempat kami rata-rata sebagian besar sudah pensiun, tetapi sangat berpengalaman menjadi semua lini. Jadi pelaksana, jadi supervisor, jadi manajer, jadi kepala cabang, bahkan jadi direktur. Mantan direktur utama pun mengajar di tempat kami di IAS. Berarti Mbak isinya udah
para staf pengajarnya udah pengalaman full gitu ya Pak, untuk Ya, udah tahu selak beluk sampai ke akar-akarnya ya. betul Pak. Jadi untuk Mas Tawi, beberapa kepala bandara sekarang minta kepada saya selaku kepala sekolah atau head manager, minta anak buahnya untuk dididik terkait masalah masa depan dunia penerbangan. Mereka minta kepada saya untuk memberikan ilmunya, saya dan kawan-kawan, bukan saya pribadi sih, saya sih apa salah artinya saya. Tapi teman-teman saya yang saya sebutkan tadilah yang ilmunya banyak, kita kumpulkan jadi satu untuk memberikan pendidikan kepada mereka terkait masalah bandara. Sebutlah saya tunjuk di Batam. Batam itu adalah penyangga Singapura. Singapura saat ini kewalahan untuk menampung kebutuhan kargo, kebutuhan bandara future, bandara di masa yang akan datang. Itu minta kepada kami, IAS, untuk menyelenggarakan training menjadi bandara penyangga Singapura. Gitu. Wah, Itu, berarti udah sampai ke luar negeri ya Pak ini, kita lebih-lebih. Nah, kebetulan teman-teman itu tahu saya bisa menyelesaikan. Contoh di bandara di Papua sana, di Freeport. Freeport itu kemarin mereka mendidik anak-anaknya di tempat kami 2 tahun yang lalu untuk mengenal mengenai kebandarudaraan secara baik dan mumpuni. Ya, kepada kami menyelenggarakan kurang lebih 2 minggu untuk mentrain anak-anak mereka untuk bekerja, untuk bisa berbuat lebih baik lagi dalam melaksanakan pelayanan bandar udara. Oh, berarti gini ya Pak, kalau misalnya kita sekolah ATC itu di Indonesia tuh karirnya nggak cuma di Airnav aja, tapi bisa di perusahaan swasta ya Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi rata-rata kepala bandara itu hampir 60-70% adalah mantan ATC. Jadi untuk karirnya kalau Anda berprestasi sangat menjanjikan. Wah, udah bisa karir di Indonesia dan bisa berkarir di luar negeri juga ya teman-teman, jadinya kita ini nanti kalau misalnya ngambil pendidikan ATC ini, keren kan? Betul. Dan kalau boleh tahu ya Pak ya, misalnya Pak, kita kan nanti pendidikan di IAS Pak, kan pasti itu kita butuh ini Pak, apa namanya itu magang atau on job training gitu Pak istilahnya. Ya. Nah itu gimana Pak on job trainingnya kalau Mas sekolah di IAS ini Pak, pendidikannya gimana kalau siswa nanti belajar di lapangan? Pasti kan nanti ke tower juga Pak. Betul. Halo. Jadi saya jawab. Jadi jenjang pendidikannya pertama begitu Anda didaftar memenuhi persyaratan diantaranya Meddex dan persyaratan lainnya memenuhi syarat, akan ada training namanya teori training. Teori training itu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Tergantung jumlah siswanya ya. Terus habis itu ada pelajaran praktek. Pelajaran praktek itu istilah kami ada lab. Itu kurang lebih 4 bulan adanya di Jakarta. Kalau dulu di Aldiron, sekarang di Gedung Granadi di Kuningan, Rasuna Said. Itu kurang lebih 4 bulan. Setelah itu on the job training. On the job training itu prinsipnya bisa di mana saja. Tetapi selama ini kita bekerja sama dengan Airnav Indonesia, penyelenggara navigasi penerbangan, di mana on the job training kami di mereka. Tergantung sama mereka. Di mana adanya OJTI. OJTI itu on the job training instructor. Itu mereka sudah punya license atau sertifikat bahwa dia sudah layak untuk menjadi pembimbing. Namanya OJTI, on the job training instructor. Itu kurang lebih 3 bulan di bandara di mana traffic memungkinkan untuk belajar. Yang jelas kalau di Jakarta tidak diperkenankan karena trafficnya terlalu banyak. Ya. Kecuali kalau on the job training radar. Kalau sudah sekolah radar itu nanti bisa di Jakarta. Tetapi radar itu akan dilalui setelah lulus junior ATC, setelah lulus senior ATC, baru sekolah radar. Seperti saya dulu sekolah radar advance itu di Amerika, di Oklahoma. Kurang lebih 2 bulan saya dulu di sana. Itu sudah saya lalui sudah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Oh, berarti ada jenjang pendidikannya juga ya Pak. Jadi dari junior ini kan Pak, terus senior ke radar. Habis itu apa Pak tadi? Habis radar itu advance radar. Advance radar yang sudah dikelola dari mulai
sebelum pesawat itu berangkat sampai mendarat itu dikelola oleh fasilitas radar. Baik. Itu di waktu zaman saya di Indonesia belum ada, sehingga saya ditugaskan atau ditugas belajarkan oleh negara, belajar di Oklahoma di FAA, Federal Aviation Amerika Serikat. Oke. Makanya Baik. sekolah ATC itu enak, Mas. Sekolah sudah nggak bayar, waktu itu zaman saya sih. Sekolah waktu itu saya sudah nggak bayar, ke Amerika dapat uang saku pula. Seru ya Pak ya, pastinya ya. Keren juga. Kerja di tower tinggi, asenan. Tapi gimana sih Pak kalau misalnya kita jadi ATC itu pasti kan ada beban tekanan dari pekerjaan tuh Pak. Gimana sih Pak kalau misalnya kita caranya mengontrol beban tekanan kerja, apalagi jadi ATC itu kan ngurus nyawa orang ya Pak, itu ada ribuan nyawa yang terbang di langit gitu, dan itu bergantung dari ATC juga secara langsung gitu Pak. Betul sekali. Semua pekerjaan menanggung risiko, apapun pekerjaannya. Tapi kalau kita bisa melaksanakannya, nggak ada masalah. Itu enaknya jadi ATC itu, dinasnya tidak dibawa pulang. Begitu selesai dinas pulang, udah nggak ada beban kerjaan. Nggak boleh stres ya Pak ya? Lain kalau jadi GM atau jadi manajer apa, begitu pulang sampai di rumah, ada pekerjaan lain, ada tamu menteri, pasti ditelepon kita, suruh datang ke kantor. Kalau jadi ATC enggak, pulang selesai. Misalkan dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya udah pada jam itulah kita bekerja. Tapi jangan lupa setelah 2 jam kita pasti istirahat. Enggak terus-menerus dari pagi sampai pulang kerja terus, enggak. 2 jam bekerja, 45 menit istirahat. 2 jam bekerja lagi, 45 menit istirahat. Pada waktunya sholat kita gantian sholat. Jadi juga enggak misalnya jam 8 masuk, jam 3 sore baru selesai, enggak ya? Berarti 2 jam kerja, 45 menit istirahat, 2 jam kerja lagi, baru 45 menit lagi istirahat gitu ya Pak ya? Ya betul. Itu aturan baku dari ICAO seperti itu. Maksimum seorang ATC bekerja itu 2 jam. Bisa tidak boleh lebih dari 2 jam. Bisa jadi 1 jam terus diganti temannya lagi, istirahat lagi. 1 jam lagi, istirahat lagi. Begitu, Mas. Demikian juga pilot. Pilot itu nggak boleh terbang terus-terusan dari Jakarta, Surabaya, ujung pandang, Papua. Balik lagi ke Jakarta. Enggak. Penerbang juga seperti itu. Mungkin kalau sudah melebihi jam wajibnya, dia istirahat di suatu kota. Besok baru terbang lagi. Gitu. Demikian juga ATC. ATC kalau setelah 2 jam, dia harus istirahat. Apakah itu main gaple, apakah itu main game, apakah itu olahraga, itu urusan dia. Gitu. Yang penting melepaskan stres itu ya Pak. Soalnya betul sekali. Kalau stres, semua orang pekerjaan menanggung risiko, termasuk diantaranya ATC. Tapi kalau yang ATC ini menyangkut nyawa secara langsung masalahnya. Ya, betul. Sama dengan pilot. Pilot juga seperti itu. Anda dengar beberapa hari yang lalu, Citylink. Captain iya Pak, Citylink itu ya. Itu sebetulnya kan dia punya jadwal medek yang rutin. Tapi namanya penyakit, kita tidak bisa tahu. ditebak. Nggak bisa ditebak. Kan itulah risiko. Jadi kalau dibilang stres, ya pasti stres. Nggak ada pekerjaan yang tidak stres. Kalau mau nggak stres di rumah tidur saja, kan itu ya. Iya, jadi namanya stres pasti. Tapi jangan khawatir. Kalau kamu sudah dinyatakan lulus sebagai ATC, jangan takut bekerja dimanapun, termasuk di Jakarta. Contohnya saya. Contohnya nggak usah jauh-jauh saya aja. Saya dari lahir sampai pensiun di Jakarta. Gitu, Mas. Nah, kalau untuk saat ini Pak, kebutuhan ATC di Indonesia itu gambarannya seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Nah, ini kebetulan saya lagi membaca ini. Ada semacam sedikit pengumuman yang sebetulnya belum diumumkan secara langsung. Kebutuhan tahun 2023 sudah mulai ada. Wah. 2023. 2024 juga ada, 2025 juga ada, 2026 juga ada, 2027 juga ada. Artinya inilah kesempatan terbaik bagi kalian semua. Kalau berminat harus dari sekarang supaya berkesempatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini tidak ada lagi. Memang 3 tahun terakhir ini
Airnav, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, serta Dirjen Perhubungan Udara tidak menerima ATC sampai dengan tahun 2022. Tapi jangan lupa, 2023 sampai 2027 mereka Buka sudah lagi. membuka lagi. Wah, ini benar juga. Soalnya teman-teman ini kan udah masa ribon penerbangan, teman-teman. Ini penerbangan sudah makin membaik, lowongan pekerjaan semakin dibuka lagi ya Pak ya. Makin banyak perekrutan lagi, contohnya juga ATC ini teman-teman. Nah, habis itu Pak, kalau boleh tahu nih, ini pertanyaan dari teman-teman nih. Pendidikan ATC itu apakah setelah lulus atau apakah ada penempatan atau bagaimana itu Pak? Zaman saya ada. Zaman saya itu ada, tapi sekarang tidak. Karena mereka, para penerima pegawai ATC, yang paling utama adalah Airnav atau Pemda atau perusahaan minyak atau di luar negeri tadi, seperti yang Anda baca sendiri di India ya. Iya, di India. Di India itu juga sudah membuka lowongan, tetapi kami membantu, bukan menjanjikan, tapi membantu untuk memberikan informasi bahwa saat ini di sana loh dibuka lowongan sebagai ATC, di sana loh dibuka lowongan sebagai teknisi atau sebagai support dari ATC. Dunia penerbangan itu kan sebetulnya intinya ada dua, ATC dan pilot. ATC disupport oleh tenaga yang namanya teknisi. Pilot disupport oleh tenaga yang namanya FOO. Pernah dengar nggak istilah FOO? Flight Operation Officer ya Pak? Oh. Nah, Flight Operation Officer. Itu yang membantu pilot dalam hal mengisi flight plan. Nah, ATC disupport oleh teknisi navigasi penerbangan. Itu artinya saat sejak 5 tahun terakhir lulusan ATC itu mencari sendiri. Tetapi yang paling utama saat ini di Indonesia adalah Airnav Indonesia itu. Airnav Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah saya nggak bisa ngomong pasti karena saya bukan orang Airnav lagi. Saya dulu orang Airnav. Yang saya dengar dan saya baca sekarang ini, tahun 2023 sudah memulai membuka kesempatan sampai 2027. Tapi benar apa tidaknya kita tunggu di Januari 2023. Tapi biasanya bulan November atau Desember itu sudah mengumumkan itu kebutuhan itu kan gitu. Oke. Jadi teman-teman bentar lagi nih bakal ada perekrutan banyak gitu. Salah satunya juga ATC. Nah, Pak, ini saya akan baca yang presentasikan sama Mas Furkon nih. Kita tadi udah banyak bahas tentang ATC tadi, Pak. Tapi kalau misalnya yang AFIS ini itu sendiri bagaimana ya, Pak ya? Ini menarik pertanyaan. Kelewatan tadi, Pak. AFIS. AFIS itu adalah Aerodrome Flight Information Service. Tugasnya adalah memberikan informasi. Tugas utamanya adalah dua. Satu, memberikan advice atau saran dan informasi terkait masalah kebutuhan pilot untuk mendarat atau tinggal landas di suatu bandara. AFIS itu dibutuhkan oleh bandara yang trafiknya relatif sedikit. Contohnya mungkin trafiknya, mungkin saat ini bandara-bandara baru yang baru akan dibangun. Seperti contohnya Kediri. Anda pernah dengar Kediri kan? Ya, Bandara Kediri, bandara sedang dibangun. Swasta mungkin itu ya Pak? Swasta itu. Mungkin lama-lama juga akan diambil oleh Airnav. Airnav navigasinya, pelayanan bandaranya Angkasa Pura I maupun II. Jadi relatif pada saat dibuka nanti trafiknya masih sedikit. Dia tidak perlu ATC. Dia hanya perlu AFIS. Aerodrome Flight Information Service. Yang pendidikannya kurang lebih hanya separuhnya atau 5 bulan masa pendidikannya. Jadi 5 bulan, kalau yang AFIS 5 bulan, yang pendidikan junior ATC tadi 10 bulan ya Pak ya? Betul sekali. Kalau betul sekali. Junior ATC tadi teorinya selama 7 bulan ya Pak, kalau nggak salah tadi. Kalau teorinya, kalau junior ATC antara 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan, habis itu OJT ya Pak ya? Habis itu enggak, habis itu lab atau lab. Lab itu kurang lebih 4 bulan.
lab, habis itu OJT gitu Pak. Habis itu OJT 3 bulan. Nah kalau yang AFIS, Kalau AFIS, pendidikan teori kurang lebih 1 bulan. pendidikan teori 1 bulan, ke lab, habis itu Labnya kurang lebih 2 bulan. labnya 2 bulan, habis itu ini ya Pak, OJT-nya, OJT. habis itu OJT 2 bulan. Kalau OJT-nya di mana? Ya OJT-nya di Airnav juga. Airnav juga ya. Bandara-bandara yang dikelola Airnav, di mana di situ ada OJTI-nya. Nah, disitulah kita tempatkan para OJT peserta OJT ini on the job training di tempat tersebut. Seperti itu. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat ya, atau ingin berbicara secara langsung silahkan raise hand atau langsung open mic saja silahkan ya teman-teman. Itu yang saya minta Mas. Saya harapkan teman-teman yang mengikuti sejumlah 22 Yeah. orang ini tidak hanya Dimas saja yang bertanya. Jadi kalau bisa yang lainnya monggo. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan minat dan keinginan yang bersangkutan untuk bertanya, sehingga Anda bukan katanya lagi. Saya bicara langsung di sini untuk menjawab semua pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya kira kalau berbicara masalah ATC, Flight Information Service, dan dunia penerbangan, terkait masalah navigasi penerbangan, insya Allah saya jawab. Silakan teman-teman. Jadi atau mungkin ada tambahan dari Pak Jul. pada Pak Zul. Silakan Pak Zul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tadi para sekolah kita, karena beliau ini memang dunianya, darah dagingnya ATC. Dari junior ATC, senior ATC, sampai kepada radar. Advance radar lagi malah. Sudah cukup pengalaman beliau, dan beliau sudah merasakan. Mungkin nanti juga Mas Budi ditambah ini yang pengalaman dari anak-anaknya Mas Budi yang sudah bekerja, kira-kira dapat berapa gitu. Kalau di Airnav berapa, Mas Budi mungkin tahu ya. Itu mungkin untuk Mas Dimas perlu itu, karena nanti kan kalau taman sudah S1 masuk pegawai negeri sekarang paling 3 juta. Nah, kalau di Airnav berapa? Kalau ATC S1 atau 3 ATC kira-kira berapa? Ya kira-kira aja. Tapi paling tidak bahwa kalau saya lihat kehidupan Mas Budiandro ini cukup. Dari gaji sebagai ATC dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah kurang ya Mas Budi ya? Insya Allah. Naik terus ya Pak malahan. Saya pengen aja, tapi Pak Zulkifli yang sudah mewakilkan pertanyaan yang pengen saya tanyakan Pak Budi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Budi. Silakan Mas Budi, nanti saya lanjut lagi kalau sudah. Begini Mas, jadi artinya kalau saya kasih gambaran, di Airnav itu selain ada gaji dasar sebagai pegawai Airnav, juga gaji sebagai ATC itu ada tunjangan tambahan, namanya tunjangan license dan rating, dan itu berlaku di seluruh dunia, dengan aturan ICAO. Ya, seperti yang ditanyakan Dimas tadi, kalau saya bisa nggak saya bekerja di luar negeri? Sangat bisa. Di luar negeri gajinya pasti dolar. Standar hidupnya pasti dolar. Biasanya kalau kita diterima di negara lain, contohlah di negara Arab kemarin, termasuk anak saya. Kemarin ditawarkan dia sebagai teknisi di negara Arab. Tapi kebetulan istri saya tidak berkenan gitu. Artinya kalau saya kasih gambaran, pasti kalau di luar negeri lebih menjanjikan. Pertama, kalau dia lulus pasti bahasa Inggrisnya pasti bagus. Bahasa Inggrisnya bagus, otomatis dia jaminan kehidupan di sana pasti dijamin oleh penerima pekerja. Artinya dia akan disiapkan apartemen atau tempat tinggal. Nah, kalau di perusahaan minyak itu pasti lebih enak. Sekalipun di perusahaan minyak pasti lebih enak, karena saya punya menantu dan punya saudara bekerja di perusahaan minyak. Di situ makanya pasti terjamin. Gajinya utuh. Uangnya habis untuk tiket aja pulang balik sebagian. Tapi makan dan tempat tinggal pasti.
Di Freeport itu saya pernah pada saat saya setelah memberikan pendidikan kepada anak buahnya, saya sempat ditawar untuk bekerja sebagai kepala bandara di sana karena pengalaman saya sebagai kepala bandara. Di Freeport itu sangat menjanjikan. Gitu. Pasti lebih baik. Nah, ujung-ujungnya kalau kita diterima di pegawai negeri, diterima sebagai pegawai negeri, di mana ditempatkan di bandara-bandara yang belum dikelola oleh Airnav maupun Angkasa Pura I dan II. Itu relatif lebih sedikit daripada di Airnav. Di Airnav itu selain dapat gaji, dapat tunjangan license dan rating. Masalah jumlahnya saya nggak enak kalau saya menyebutkan di sini. Nanti secara japri aja. Japri aja saya ngomong sama saya, pasti akan saya kasih tahu. Cuma di sini kan direkam. Iya, nanti saya disalahkan oleh pejabat yang terkait di Airnav gitu. Jadi tapi yang jelas di Airnav gajinya lebih baik daripada Angkasa Pura. Daripada di pegawai negeri. Tapi di perusahaan minyak, contoh di Batu Licin. Di Batu Licin itu selain dapat gaji, dapat juga tunjangan license rating. Itu sudah double digit. Nggak usah saya sebutkan rupiah. Sudah double digit. Artinya lebih dari 10 kan double digit. Di Batu Licin. Itu udah pasti lebih dari itu. Nah, kalau jangan menganggap enteng kalau di perusahaan pemerintah tapi masih belum dikelola oleh Airnav, di Batu Licin itu gajinya lebih tinggi pasti karena saya punya anak di sana 3. Terus ada lagi bandara di Bogor, di Cibubur itu juga ada bandara kecil. Kebetulan anak saya ada di sana. Itu sudah berpenghasilan lumayan. Jadi itulah gambaran secara global yang bisa Mas Dimas gambarkan. Atau kalau ada anak-anak yang mau bertanya, monggo. Dari ini Pak, hari ini ada teman kita Faza Pak yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Faza, on mic. Ya, sebelumnya makasih Bang Dimas, Pak Budi atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Faza dari Forum Dirgantara Muda. Saya izin bertanya, Pak. Jadi kalau pendidikan ATC di IAS itu kan kalau di ATC itu ada beberapa frekuensi itu ya Pak, seperti mulai dari delivery, ground, tower, terus departure approach gitu ya Pak. Itu pendidikan seperti itu apakah diberikan di IAS apa nanti baru ketika misal sudah di perusahaan kayak Airnav atau di pemerintah gitu ya Pak? Mungkin gitu aja. Ini Mas Faza ini sudah kenal di tower nih kayak. Kalau sudah pernah mendengar delivery, ground, dan iya Mas ya. Saya cuma main flight simulator sih Pak. Main game bareng-bareng nih Pak sama komunitas di SFID. Oke, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di tempat kami di IAS itu secara basic kita berikan pelajaran aerodrome control tower. Masalah pendidikan delivery, ground, dan asisten itu nanti pada saat Anda on the job training. On the job training, sebelum on the job training dimulai, itu kami memberikan secara basic dasar mengatur lalu lintas penerbangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, tugas kita adalah mencegah tabrakan antar pesawat udara di udara. Kedua adalah mencegah tabrakan antar pesawat di darat dengan obstacle. Ketiga, untuk mempercepat dan memperlancar arus penerbangan. Itu tugas utama ATC. Nah, itu sudah kita berikan semuanya. Tapi di bandara-bandara itu kan ada beberapa macam. Bandara sibuk, bandara setengah sibuk, bandara tidak terlalu sibuk, dan bandara sepi. Di tower, di mana anak-anak job training itu biasanya kita berikan ke bandara atau diberikan oleh Airnav bandara-bandara yang sedang, tidak sepi dan tidak terlalu ramai. Di situ biasanya ada 2, ada ground dan tower controller.
Nah, nanti kalau Anda nanti bekerja di Soekarno-Hatta, pasti mendapatkan bimbingan sebelum dilepas pelajaran yang ditanyakan oleh Faza tadi. Ada delivery, ada ground, ada controller, ada asisten control. Begitu Mas Faza. Jadi Anda mendapatkan pelajaran itu tadi, selain controller ada 3 macam, yaitu ground control, delivery, asisten, dan controller. Jadi ada 4 posisi. Itu di tempat kami dikasihkannya cuma di IAS hanya asisten dan controller saja. Tapi ground dan delivery belum. Akan Anda dapatkan pada saat Anda on the job training atau Anda ditempatkan di Soekarno-Hatta. Pasti diberikan. Tetapi Anda tidak akan dilepas kalau Anda belum dinyatakan bisa. Tapi saya yakin, hakul yakin, kalau Anda bisa kontrol dan asisten, semuanya pasti bisa. Dan itu lebih gampang. Itu lebih ringan. Tanggung jawabnya tidak seberat pada saat Anda dididik di IAS. Baik Pak, berarti untuk yang controller sama asisten tadi yang diajarkan di IAS itu yang untuk kayak fundamentalnya gitu ya Pak? Betul sekali. Fundamentalnya kalau itu bisa, semuanya pasti bisa. Karena kenapa dipisah-pisah menjadi 4? Karena saking sibuknya. Saking sibuknya harus ada ground control. Ground control itu tugasnya diantaranya adalah start engine. Habis itu clear to taxi. Setelah itu diserahkan ke delivery. Setelah delivery diserahkan ke asisten. Setelah asisten diserahkan ke controller. Kalau semuanya dibebankan ke 1 orang controller aja terlalu sibuk. Makanya dibagi-bagi Mas. Tapi utamanya di IAS itu diajarkan secara fundamental. Anda bisa mengatur 3 tugas utama pokok tadi. Mencegah tabrakan pesawat di udara, mencegah tabrakan pesawat di darat, atau di movement area, dan satu lagi mempercepat dan memperlancar arus lalu lintas penerbangan. Oh, baik-baik Pak. Ya, sudah menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak Budi. Mas Faza, Anda ngomong-ngomong Faza sekarang kuliah di mana? Saya di ITB Pak, di Teknik Dirgantara Pak. Di IPB? ITB Pak. Oh ITB? Iya Pak. Oh luar biasa, luar biasa. Udah semester berapa? Saya semester 5 Pak. Naik semester 5. Tekniknya ya? Iya, teknik dirgantara saya Pak. Di termasuk juga masalah teknik navigasi penerbangan juga? Ya itu ada Pak, mata kuliahnya besok semester 7. Kalau nggak salah semester 7. Good, oke, good luck. Sukses selalu Mas Faza. Amin, terima kasih banyak Pak Budi. Ya, monggo. Dan ada pertanyaan lagi Pak, ini yang masuk lewat direct message. Izin saya bacakan ya Pak. Monggo. Kalau misalnya ATC bukan bekerja jadi ATC, jadi misalnya pendidikan ATC, tapi kita mungkin berkarir di ranah yang berbeda Pak. Di PNS Perhubungan kira-kira posisinya apa aja ya Pak? Ini ada pertanyaannya kayak gitu. Oke, bisa. Jadi artinya bisa menjadi instruktur pertama. Instruktur ya Pak? Ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menjadi instruktur di beberapa bandara kalau dibutuhkan. Tetapi yang saya bilang tadi, kalau di IAS itu tidak ada yang seperti itu. Di IAS itu mesti pernah di daerah, pernah bekerja sebagai controller, pernah menjabat sebagai struktural, bahkan seperti saya pernah segala-galanya. Saya pernah menjadi orang yang paling bawah di bandara itu, dan saya pernah menjadi orang yang nomor 1 di bandara itu. Nah, kembali masalah pertanyaannya, kalau dia berkarir di staf perhubungan udara, ya pekerjaannya bukan menjadi controller, menjadi staf. Mungkin diminta menjadi pertama ya yang paling bawah menjadi notulen. Notulen kalau ada rapat-rapat. Terus pada saatnya dibutuhkan menjadi checker. Menjadi checker itu ya dia mengecek kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Misalkan ada ujian license, ada ujian rating, ada ujian-ujian yang terkait masalah persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan lain sebagainya. Yang jelas bukan kalau di staf ya dia bukan menjadi controller yang pasti. Dia akan serabutan di situ sebelum menjabat sebagai jabatan struktural yang menentukan. Dia akan membantu
sesuai dengan kebutuhan para direksi, para kasubdit, para subdit, para kepala seksi itu yang berkaitan dengan dunia perhubungan. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak lewat DM chat ini Pak. Izin saya bacakan. Terobosan IAS yang bikin unggul daripada sekolah ATC yang lain itu apa Pak? Ini Pak. Kenapa kita harus sekolah di IAS daripada yang lain gitu Pak? Terobosannya pertama adalah satu-satunya lembaga swasta yang diakui pemerintah untuk mencetak ATC dan yang lainnya. Oke, lanjut. Itu terobosan berikutnya, kami juga menyelenggarakan training terkait masalah aviasi yang short course, misalkan checker course, supervisor course, human factor, safety management system. Itu pendidikan-pendidikan support yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman di daerah itu kalau tidak pernah kemana-mana bosan, jenuh. Misalkan ditempatkan di Papua sana, dia kalau mau pulang sendiri mahal tiketnya. Kami memberikan terobosan kepada Airnav atau Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II untuk melakukan refreshing, recurrent, supaya anak-anak itu tidak lupa masalah hak dan kewajibannya. Haknya adalah mendapatkan refreshing tadi, recurrent tadi. Setiap 5 tahun, 1 kali dia harus melakukan itu. Apakah itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan 3 bulan. Seperti yang saya lakukan. Waktu saya belum menjadi pejabat, saya pernah ditugaskan ke Amerika untuk sekolah. Kenapa di Amerika? Karena saat itu di Indonesia belum ada. Alatnya adanya di Amerika. Nah, makanya kalau menjadi staf atau menjadi anggota itu jangan rata-rata air. Jadilah yang menonjol di lingkungan kamu sehingga kamu terpilih. Menonjol itu ada beberapa cara. Salah satu di antaranya adalah paling bodoh, paling pinter. Pokoknya semua paling nakal, paling bandel, paling banyak komen. Tapi yang positif. Ya seperti sekarang. Yang tanya cuma Dimas saja, yang terkenal cuma Dimas saja. Ini ada yang mau tanya Pak habis ini deh. Jadi artinya seperti itulah yang saya sarankan. Janganlah jadi orang cuma menjadi pendengar aja, yang jadi yang aktif sehingga dikenal. Saat ini saya yang kenal cuma Dimas sama Faza aja. Ada lagi nih Pak, ada pertanyaan dari Mas Junior tuh Pak. Jadi kalau saya jadi atasan kalian berdua, ya yang saya pilih kalian berdua aja, yang lainnya mana? Kan sama semua. Jadi saya susah. Kalau mau menjadi menonjol itu bisa jadi paling nakal, paling pinter, paling bodoh, paling banyak ngomong, paling banyak komen. Tapi yang positif, jangan asal ngomong gitu ya. Oke, silakan yang bertanya, monggo. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Junior untuk on mic bertanya kepada Pak Budi secara langsung, Mas Junior. Oh enggak, saya bacakan aja ya Pak pertanyaannya tadi. Izin bertanya Pak Budi mau bertanya. Pendidikan ATC itu berapa lama ya gitu? Tadi udah dijawab ya Pak, udah dibahas juga ya. Pendidikan ATC di IAS tadi memakan waktu 10 bulan gitu. Ya betul. Ya ini sangat tergantung. Artinya begini Mas. Kenapa 10 bulan itu kurang lebih siswanya kalau 20? Siswanya 20 itu kurang lebih 10 bulan. Kalau siswanya lebih dari 20 mungkin lebih dari 10 bulan. Tapi kalau kurang dari 20 ya kurang dari 10 bulan. Karena apa? Pada saat praktek itu tidak bisa diwakili. Kalau satu persatu. Kalau 20 orang ya kita harus menghilir 20 orang dalam waktu 4 bulan pada saat praktek itu. Sehingga yang bisa dikurangi adalah jam prakteknya. Kalau cuma 10 orang ya mungkin tidak lebih dari 10 bulan. Mungkin cuma 8 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau 20 orang satu kelas itu kurang lebih 10 bulan. Gitu Mas. Tapi kalau teori itu kan nggak bisa dikurangi. Ngajar 10 orang dengan ngajar 20 orang sama satu kelas.
Tapi kalau praktek lab itu memang sebanyak itu. Kalau OJT ya nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin, minimal 3 bulan. Kalau OJT kan gitu lah. Tapi kalau yang bisa dikurangi adalah praktek. Prakteknya kalau jumlahnya kurang dari 20, otomatis prakteknya tidak lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 20, otomatis lebih dari 10 bulan kan gitu. Ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Fadol ini Pak lewat Japri. Nah, kalau misalnya dari SMA masuk PLLU atau pemandu lalu lintas udara nih Pak, kira-kira 3 tahunnya belajar apa saja? Dan jika dikuliahkan di Unsurya, jurusan apa yang akan diambil? Apa unggulannya nanti dibandingkan dengan sekolah ATC full 4 tahun, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kalau ngambil Unsurya atau STTKD, itu kami sarankan terkait masalah informatika. Oke. Informatika Informatika. sangat mendukung karir Anda di ATC nanti. Sekarang saat ini informatika itu menjadi primadona. Kalau pada saatnya Anda sudah lulus dari ATC maupun informatika D3 ataupun S1, Anda bisa mengembangkan informatika itu bahkan dapat pekerjaan di rumah. Atau mengembangkan dunia ATC dari rumah. Mencari informasi. Apakah itu manajemen informatika atau terkait masalah teknik elektroinformatika. Teknik informatika. Dari situ sambil mengambil ATC, pas sekali jurusannya. Bahkan Airnav itu membuka peluang seluas-luasnya. Apakah Anda informatika, ataukah Anda psikolog, ataukah sarjana hukum, atau sarjana ekonomi. Karena harapan saya dan saran saya, Anda nanti bekerja sebagai ATC itu tidak usah terlalu lama. Seperti saya termasuk kelamaan di operasional. Karena memberi kesempatan kepada adik-adik kita nantinya. Kalau kita cuma 5 tahun di dunia operasional, kita memberikan kesempatan kepada junior kita untuk menggantikan kita. Kita pindah ke jurusan yang lain yang masih ada kaitannya dengan dunia penerbangan. Di kantor pusatnya Airnav atau di stafnya. Ya seperti pertanyaan tadi. Bagi mereka yang lulus langsung bekerja di Kementerian Perhubungan Udara, sangat enak Pak Menteri untuk bertanya atau stafnya Menteri untuk bertanya masalah dunia ke-ATC-an di lapangan. Karena mereka pernah atau berpengalaman di dunia lapangan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Budi karena udah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada satu lagi terakhir pertanyaan dari teman-teman. Apabila tidak ada, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Wah, malah ada yang baru bergabung tuh, udah selesai. Saya kasih kesempatan, nggak apa-apa. Sebanyak pertanyaan Anda, saya insya Allah saya jawab asal terkait masalah dunia kita hari ini. Oke, boleh izin Pak mau nanya, saya Jeremy. Siapa? Mau bertanya Pak, ini saya juga buka tadi dari website IAS. Untuk informasi untuk biaya penerbangan ATC itu biasanya berapa ya Pak? Dan informasinya bisa kalau ATC saat ini minimal dengan 10 peserta kita membuka sudah kita diskon menjadi 85 juta sampai selesai. Wah, murah. Kalau Avis atau Kom itu 40 juta sampai selesai. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi seperti yang saya sarankan tadi, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi gejolak yang tidak kita inginkan, yaitu COVID-19 ini. Dunia penerbangan sudah menggeliat mencapai 80% bahkan lebih saat ini, sehingga kesempatan kita untuk bisa memulai pendidikan ini. Karena pendidikan untuk ATC kurang lebih 10 bulan, pendidikan Kom kurang lebih 5 bulan, karena di Airnav itu saat ini yang paling banyak dibutuhkan adalah Avis. ATC itu dibutuhkan juga, tetapi saat ini yang paling banyak menanti untuk tenaga SDM-nya adalah Avis. Ya. Bisa. Baik Pak Budi, terima kasih untuk share yang diberikan. Mungkin karena saat ini sudah mencapai pukul 10.30,
sudah mencapai di penghujung acara. Izinkan saya merangkum dikit Pak dari topik Saya tambah, pembicaraan kita tadi. tambah dikit, Mas. Oh, Pak Zulkifli ingin menambahkan, silakan Pak. Nah, jadi gini, nambah sedikit bahwa kalau yang akan ikut masuk di di IAS terutama itu di 3 minimum atau 1 dari semua jurusan, Mas. Semua jurusan ya Pak ya? Jurusan. Jadi itu yang kata Pak Budi tadi, ada yang di ekonomi, ada yang di teknik, ada yang sipil, ada yang arsitek, yang nggak ada seperti kedokteran, yang nggak ada, ya Mas Budi ya. Yang Belum ada, tapi bisa tidak menutup kemungkinan ada nanti. Kedokteran nggak ada, tapi tenaga perawat, kesehatan, atau iya. kebidanan ada. Tuh. Yang kedua, saya nambahkan dikit, memang tidak kita sebut angka, bahwa gaji ATC itu jauh lebih besar dari gajinya pilot. Kalau tergantung sama jam terbang. Nah, kalau gajinya ATC tetap ada, tidak berkurang-kurang. Kalau jam terbang kan ada teman kita instruktur pilot yang senior, ya gajinya kalau terbang. Kalau nggak ada terbang, ya UMR. Nah itu, makanya ini saya tahu bahwa di Eropa katanya, sih memang jauh lebih besar dari gajinya pilot. Di Indonesia sebenarnya itu seperti itu juga, cuma bedanya nggak terlalu jauh. Tapi saya dengar gaji ATC di Indonesia itu Pak Budi bilang tadi, ada gaji pokok, ada rating ya Pak Budi ya, kemudian ya ada rating, ada jam lembur, dan ada lagi yang lain gitu loh. Nah itu yang menarik untuk ini untuk berkarir di KTN terutama. Dan kita yang jurusan sekarang tidak hanya kerja di atas Mas Budi ya, ada yang kerja sebagai jaksa, ada yang bekerja di kereta api karena ada IT-nya di situ, karena dia jurusan IT. Nah oleh karena itu untuk adik-adik semua yang masih anak muda, teman-temannya Mas Dimas, ya monggo jurusan apa aja. Yang penting nanti lulus Medex, lulus psikotes. Psikotes itu karena pengalaman Mas Budi dan Mas Budi lupa tadi, kalau yang psikotesnya tidak direkomendasikan, tidak disarankan, dipaksakan masuk juga pasti gagal. Nah, tetapi dia lulus psikotes, kemudian nanti medical test, terutama menyangkut sama mata ya Mas Budi ya. Kalau nggak bisa, kan gitu aja. Kalau buta warna nggak bisa, yang lain masih bisa ditolerir lah. Nah, jadi kata saya, dan terima kasih atas inisiatifnya seperti ini, dan saya mengharapkan bahwa ini akan berlanjut. Ini satu, mungkin ada jilid 2 nanti aja jilid 3 ini berkembang terus, terutama di lingkungannya FTM, karena ini kita kan profesional next gen. Ya, silakan Pak. Jadi FDM membuka pintu banget dan open kolaborasi dengan manapun gitu Pak. Dan ada lagi tambahan dari Pak Zulkifli mungkin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli. Jadi teman-teman izinkan saya merangkum sedikit dari pemaparan Pak Budi dan tambahan dari Pak Zulkifli tadi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk menjadi air traffic controller atau menjadi AVIS, teman-teman bisa banget nih untuk mendaftar di Indonesia Aviation School, yang dimana pendidikan junior ATC di IAS tadi itu hanya butuh waktu 10 bulan saja, dan untuk AVIS tadi 5 bulan teman-teman.
Dan selain itu teman-teman, untuk biaya pendidikan di junior ATC di IAS tadi 85 juta, dan untuk pendidikan AFIS-nya adalah sekitar 40 juta. Dan teman-teman, kalau kita tadi misalnya menjadi ATC, sekolah ATC tadi, itu sertifikat atau lisensi kita itu tidak hanya berlaku di Indonesia saja, teman-teman bisa berkarir di kancah internasional juga gitu teman-teman. Dan selain itu banyak posisi-posisi menarik dan gaji-gaji yang fantastis yang seperti Pak Zulkifli bilang, apalagi besok tahun 2023 itu nanti akan banyak proses perekrutan 2024 dan seterusnya seperti yang Pak Budi tadi sampaikan. Dan mungkin apabila teman-teman tertarik untuk mendaftar di IAS, mungkin bisa menghubungi tim marketingnya IAS, Indonesian Aviation School ya. Atau bisa teman-teman cek melalui website di https://indonesianaviationschool.id. Sudah ada di kolom chat, nanti apabila teman-teman ingin tahu lebih lanjut, nanti silahkan berkabar saja di grup Telegram Forum Dirgantara Muda, seperti itu teman-teman. Mungkin itu sedikit resume yang saya tulis. Mungkin dari Pak Budi ada pesan penutup Pak untuk acara Aflog keempat hari ini Pak. Jadi penutup saya tidak terlalu banyak, sudah saya sampaikan semuanya tadi. Artinya secara pribadi saya membuka kesempatan kalau bagi yang belum puas dan malu untuk bertanya di forum ini bisa japri ke saya. Japri ke saya untuk bertanya lebih detail lagi masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan ATC kedepannya bagaimana. Dan kebetulan sekali saran saya seperti Dimas lakukan, harus kalau memang sangat tertarik bisa cek and recheck kesempatan ataupun peluang mengenai ke-ATC-an. Bisa di Radar 24 atau di situs-situs yang lainnya terkait masalah itu. Jadi mohon yang paling utama kalau Anda bahasa Inggrisnya bagus, peluangnya sangat baik, sangat-sangat baik untuk ikut pendidikan ATC. Ada juga murid saya yang orang tuanya di Singapura, dia ikut training di ATC, basicnya adalah SLTA. Saya terima dan sekarang sudah lulus. Sehingga dia begitu lulus dia tidak berharap bekerja di Indonesia. Dan harapan dia bekerja di dunia internasional di luar Indonesia. Yang penting dia sudah mendapatkan license internasional sebagai air traffic controller. Ya, itu aja. Jadi yang sangat menarik bagi saya untuk saya tawarkan kepada kalian semua adalah yang penting kalau Anda mampu berbahasa Inggris dengan baik, artinya bisa berkomunikasi berbahasa Inggris dengan baik, kesempatan untuk bekerja sangat terbuka. Silahkan untuk dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Teman-teman tadi juga tes tadi syarat-syaratnya seperti bahasa Inggris TOEFL-nya 450, habis itu harus lulus medical check up, habis itu dan tes psikologi, psikotes ya Pak ya tadi ya Pak ya. Ya betul, psikotes. Nah itu teman-teman, jadi dari sekarang kalau pengen jadi ATC dijaga kesehatannya dari matanya juga dan raga-raganya biar kuat ya. Kalau mau jadi ATC nggak boleh stres juga tuh. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Dirgantara Muda yang telah bergabung pada acara Aftalk keempat kali ini bersama Indonesian Aviation School. Dan teman-teman nanti bisa menyaksikan ulang rekaman ini di channel YouTube Forum Dirgantara Muda. Terima kasih Pak Budi Hendro atas kesempatan untuk bergabung dalam acara Aftalk hari ini. Terima kasih Pak Zulkifli Abbas yang telah bergabung dalam acara hari ini. Terima kasih teman-teman Sobat Dirgantara Muda yang telah bergabung. Kita tutup acara Aftalk pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.